Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walahu. La haula wala quwata illa billah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilman yanfa'una fid dunya wal akhirah. Allahumma inna na'udzubika min ilmin la yanfa'u, wa nafsin la tashba', wa min qalbin la yakhsha, wa min da'watin la yustajabu laha. Amma ba'd. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah sampai hari ini kita masih bisa dimampukan oleh Allah untuk menuntut ilmu dalam keadaan beriman dan beramal saleh. Alhamdulillah. Di saat mungkin sebagian yang lain belum Allah berikan kemudahan, Allah berikan kesempatan untuk belajar seperti kita hari ini, dan ini patut kita syukuri setiap harinya. Salam dan salam kepada Nabi kita Muhammad SAW, kepada para keluarga beliau, sahabat beliau, serta siapapun yang setia mengikuti sunnah-sunnah beliau sampai hari kiamat. Sahabat aslih, ikhwatal iman, a'azzanillahu iyyakum. Kembali dalam pembahasan kitab Ad-Da' wa Dawa karya Imam Ibnu Qayyim Al-Jauziyah rahimahullahu taala. Yang di episode sebelumnya kita telah jelaskan tentang pembagian macam-macam jenis hukuman atau uqubat qadariyah. Yang paling besar adalah 'alan nufusi wal qulub. 'Alal qulub an-nufus wan nufus. Dampak hukuman atau akibat yang dirasakan jiwa dan hati. Baik, insyaallah pada kesempatan kali ini kita akan masuk ke bab baru atau pasal baru yang membahas tentang apa hukuman atas hati, ya, hukuman atas hati. Apa sih dampaknya kepada hati atas hukuman dari dosa-dosa kita itu? Baik, kita baca kitabnya. Qala al-mu'allif rahimahullah, faslun fastahdir ba'd al-uqubati allati rattabaha Allah subhanahu 'ala adh-dhunub. Maka hadirkan sebagian hukuman-hukuman yang telah Allah tetapkan bagi hati mereka, bagi hati-hati itu. Wajawwiz usula ba'dihi ilaik waj'al dzalika da'iyan nafsi ila hujraniha wa ana asuqu laka minha tarfan yakfil 'aqil ma tasdiqu bi ba'dhi. Baik, yang pertama, faminha al-khatmu 'ala al-qulubi wal asma'. Khatama itu artinya ditutup. Artinya dosa yang dilakukan seseorang dan dampaknya kepada hati itu bisa menutup hati. Wal asma' dan pendengaran. Wal ghishawatu 'alal absar, dan menutup mata dari yang hak. Wal ighfal 'alal qulub, hatinya terkunci. Wa ja'alal akinnata 'alaiha war rain 'alaiha wat taba', dan membiarkan noda dan kotoran itu berada di dalam hatinya. Wa taqlibul af'idat wal absar wal hailulata bainal mar'i wa qalbi wa ighfalul qalbi an dzikr. Intinya ini penyakit-penyakit hati yang dampak dari penyakit hati kepada atau atas hati. Dampaknya kepada hati itu kayak apa? Wa tarka iradatillahi tathiral qalb wa ja'ala sadra dayqan harajan. Hatinya, dadanya merasa sempit gitu, terhimpit, ka'annama yas'adu fis sama', seakan orang lagi sedang menaiki langit. Ya kan, semakin di atas semakin susah oksigen dan lain sebagainya. Kemudian wa sarfil qulubi 'anil haq, dipalingkannya hati dari kebenaran. Wa ziyadatuha maradun 'ala maradiha, tambah penyakit hatinya. Wa irkasuha wa naqsiha bihaitsu tabqa mankusa, ya, berbolak-balik hati itu, ya, kama dzakara Imam Ahmad an Hudzaifah bin al-Yaman radhiyallahu anhu qala al-qulubu arba'atun. Kata Imam Ahmad dari sahabat Hudzaifah bin Yaman radhiyallahu anhu, beliau mengatakan al-qulub arba'ah. Hati ada 4 jenis. Yang pertama, faqalbun ajradu fihi sirajun yuzhir fadzalika qalbu mu'min. Hati yang bersinar. Ada siraj. Siraj itu kan lampu templok, ya. Tahu ya teman-teman lampu templok yang dari apa tuh?
bahan bakarnya minyak tanah itu loh. Siraj. Wa qalbun aghlaf. Fadzalika qalbun. Ada hati yang ya redup, ya nggak bersinar gitu. Itu hati orang kafir. Wa qalbun mankus. Ada hati yang terbolak-balik, mankusun. Fadzalika qalbul munafiq. Itu orang munafik hatinya, yang bolak-balik kadang ke sini, terkadang ke sini, kadang kemana dan lain kemana. Kan kita tahu orang munafik itu kan menaruh dua kakinya gitu. Kaki yang pertama ditaruh di kaum muslimin, kaki yang kedua ditaruh di musuhnya Islam. Itu orang-orang munafik. Wa qalbun yang terakhir, ada hati yang tumidduhu maddatan, maddatul iman wa waddatul nifaq wa huwa lima qalb. Dan ada hati yang di dalamnya ada keimanannya, ada juga kemunafikannya. Ya, kalau tadi kan yang ketiga itu hatinya orang munafik gitu. Tapi ada orang muslim yang dia masih begitu. Ya kadang beriman, kadang lupa lagi ya kan. Kadang beriman, kadang nyerang Islam. Pokoknya nggak jelas gitu. Dia berbolak-balik. Itu namanya qalbun tumidduhu maddatan. Ada iman dan ada nifaq. Baik. Kemudian ada yang selanjutnya adalah tathbit. Tathbit ini apa ya? Dalam Al-Qur'an itu fathabbatahum. Tathbit atau bisa diartikan melemahkan ya. Melemahkan hati itu, dosa itu dampaknya dalam hati itu melemahkan dari ketaatan kepada Allah. Wa minha, di antara dampak buruknya dosa kepada hati adalah ja'alal qalb asam wa la yasma'ul haq. Ya, hatinya menjadi apa? Summum bukmun umyun. Summun, ya tuli, ya nggak bisa lihat lah. Semua kan terkumpul nih. Ya, hatinya itu apa? Kalau summun itu dia ini tertuli. Dia nggak bisa mendengarkan yang hak. Abkam, bisu, nggak bisa berbicara tentang yang hak. A'ma, dia nggak bisa melihat. Fayasiru nisbatu bainal qalbi wa bainal haq alladhi la yanfa'uhu ghairuhu kan nisbati baina udhunil asami wal aswat wa in a'ma wal alwan wal lisanul akhras wal kalam. Jadi antara yang hak dengan kondisi itu seperti adzanul asam wal aswat, baina udhun al asam wal aswat wa ainul a'ma wal alwan. Ya enggak nyambung gitu. Ya, hatinya nggak mau mendengar, nggak mau melihat, ya tuli gimana? Ya pokoknya penyakitnya semua gitu. Penyakit hati. Baik. Wa bihadza yu'lam anna as-samam wal bakam wal 'ama lil qalbi bidzat wal haqiqah wal jawarih bil 'ardi wat tabai. Dari sini kita tahu bahwa hati itu bisa merasakan ya tuli, ya bisu, ya buta gitu ya. Sebagaimana yang dirasakan oleh yang lain-lain, tapi ini sifatnya bisa diartikan sebagai ya, semisal menganalogikan juga, misalkan hati mati nggak bisa dengar. Sebenarnya kan yang mendengar bukan hati tapi telinga gitu kan, dan lain-lain. Kemudian Allah berfirman dalam surat Al-Hajj ayat 46, Allah berfirman, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, fa innaha la ta'mal absar walakin ta'mal qulubul lati fis sudur. Baik, walaysal muradu nafil 'ama al-hissi 'anil basar. Yang disebutkan dengan mata hatinya buta itu atau kebutaan itu bukan buta mata zahirnya, tapi mata hatinya gitu ya. Kemudian Allah berfirman dalam surat An-Nur, laisa 'alal a'ma harajun. Dalam surat Abasa juga, abasa wa tawalla an jahul a'ma. Yang ini kan orang buta mata fisik, bukan buta mata hati gitu ya. Jadi kalimat a'ma yang di dua ayat ini, ada ayat surat Nur ayat 61 dan surat Abasa ayat 1 dan 2 itu, kalau ada kalimat a'manya di situ, a'ma orang yang buta mata penglihatan, mata zahirnya, bukan mata batin.
Wa innal murad annal amya at-tam fil haqiqah amyal qalb. Tapi yang dimaksud bahwa kebutaan hati itu adalah, atau kebutaan yang sempurna adalah kebutaan hati. Karena gini, banyak orang yang bisa melihat, matanya ada, tapi hatinya juga tertutup. Dan ada pula orang yang mata zahirnya tidak melihat, tapi hafal Quran, beramal soleh, dan lain sebagainya. Maka yang dimaksud dengan kebutaan ini kebutaan mata hati sebenarnya. Kan ada ungkapan fuqdanul basari ahwanu min fuqdanil basirati, kata gitu. Kehilangan dua mata yang bisa melihat ini, mata zahir, lebih ringan daripada kehilangan mata batin atau basirah yang disebut basirah. Baik, hatta inna amyal basar binisbati ilaihi kulla ama hatta innahu yasihu nafyuhu binisbati ila kamali quwwati. Baik. Kemudian Rasul bersabda, laisa syadidu bisur'ati walakin alladhi yamliku nafsahu indal ghadab. Orang yang kuat itu bukan yang jago gulat, karena ada hubungannya sama hati, tapi dia yang mampu menahan, mengendalikan emosinya saat dia marah. Semua orang mungkin bisa gulat, tapi siapa yang bisa menenangkan hatinya ketika marah? Wa qawluhu laysal miskunu bil tawafi la tarudul quwwat. Baik, ini hadis kita skip saja. Wal maqsud, di ayat setelahnya, wal maqsud anna min uqubatil ma'asi ja'ala al-qalbi a'ma asam abkam. Ini maksud dengan hal yang disebut dengan hukuman ma'asi itu atas hati, maka hati itu dibuat buta, tuli, dan bisu. Artinya kekurangan. Buta, tidak bisa melihat, meskipun nggak ada matanya di hati. Kemudian tuli, dia tidak bisa mendengarkan yang hak. Bisu, dia tidak berani menyampaikan yang hak. Baik. Wa minha al-khasafu bil qalb kama yakhsifu bil makani wa fih wa yakhsifu bihi ila asfali safilin wa sahibu la yash'ur. Wa alamatul khasaf alla yazala jawalan hawla as-safaliyah. Jadi al-khasaf bil apa di situ tadi? Bil qalb artinya jatuh, ya. Khasafal qalb itu artinya ya jatuh, ya terbenam atau membenamkan gitu ya. Ini lebih cocok sih kalimatnya menjatuhkan atau membenamkan. Jadi akibat dosa itu adalah al-khasfu bil qalb, mampu mengubur hati, memendam hati gitu ya. Intinya dampak buruk lah, dampak buruk. Baik. Di antara bentuk kenapa hati ini selalu buruk itu, dia fokusnya hanya ke recehan-recehan gitu mungkin ya. Safliyat itu atau sufliyat itu yang remahan lah, bawahan, perkara remeh dibesar-besarkan gitu. Itu hatinya sudah apa tadi, dibenamkan, dan hal-hal yang ya hal-hal besar di mana strategis, mungkin bukan lagi perdebatan yang apa ya, recehan gitu ya, sehingga hati itu nggak mikirin yang recehan gitu ya. Baik. Adapun hati yang Allah angkat, kata Ibnu Qayyim, kama annal qalb alladhi rafa'ahu Allah wa qarrabahu ilaih, hati yang bersih yang Allah angkat, jiwa yang Allah angkat, itu Allah dekatkan. Wa qarrabahu ilaihi la yazalu jawwal. Itu sebabnya apa? Sebab dia selalu mementingkan atau memikirkan bagaimana amalan-amalan yang besar. Jadi al-khasaf itu artinya dibenam. Orang kalau dibenamkan begitu kan sulit bergerak. Akhirnya bahas yang receh-recehan. Adapun yang tinggi derajatnya itu dia pembahasan perkara-perkara besar di tubuh umat ini. Ya, kajian strategisnya dan lain sebagainya, bukan lagi perdebatan yang sudah lama kita rasakan. Baik. Qala ba'dus salaf, inna hadhil qulub jawwalah. Sesungguhnya hati-hati ini adalah jawalah. Jawalah bukan smartphone yang hari ini kita pakai,
Tapi maksud beliau adalah inna hadhil qulub jawalah faminha ma yajulu haula al-'arsy wa minha ma yajulu haula al-hush. Dia itu yang berkeliling, hati itu yang seperti berkeliling. Ada yang berkeliling di sekitar arsy Allah, ada yang berkeliling di luarnya. Wa minha maskhul qalb fayumsakhu kama tamsukhus surah. Artinya maskhul qalb ini mengubah, hati ini berubah-ubah. Fayumsakhu kama yumsakhus surah fayasirul qalbu ala qalbil hayawan. Ya jadi mengubah gitu. Contoh, ya ada tuh faminal qulub, kata Ibnu Qayyim, faminal qulub ma yamsakhu ala khuluqil khinzir. Ada juga hati yang mirip kelakuannya, akramakumullah, mohon maaf, kelakuannya babi, anjing. Karena sering bermirip-mirip. Dan belum lama saya lihat di media sosial itu di Amerika atau di mana, dia harus membayar mahal untuk pakai kostum, mohon maaf, kostum babi, terus mau merasakan kehidupan kayak babi. Kan otaknya di mana itu orang-orang itu? Dan itu harganya yang fantastis sekali, nggak murah gitu, bukan kayak tiket masuk pasar malam dan lain sebagainya, itu mahal. Hanya untuk merasakan gimana hidupnya babi juga. Ini kan maskhul qalb, bolak-balik itu hatinya. Ngerubah, bahkan akhlaknya berubah jadi akhlak khinzir. Akhlaknya buruk sekali seperti akhlaknya babi. Li syiddatis shibihi sahibihi, karena sering menyerupai babi itu. Babi diantara akhlaknya babi gitu ya, dia tidak pencemburu katanya, dia nggak cemburuan gitu. Bahaya kalau itu juga dilakukan oleh manusia. Jadi dia tidak cemburu istrinya itu ini dan itu, anak perempuannya atau saudari perempuannya dan lain sebagainya. Wa minha ma yamsakhu ala khuluqi kalbin aw himar aw hayy. Ada yang berubah wujud gitu kira-kira. Hatinya itu seperti hatinya anjing. Gimana hatinya anjing? Anjing itu diantara sifatnya dia itu menjilat gitu ya, dan lain-lain. Ada juga yang seperti himar. Himar kita tahu ini lambang kebodohan dan lain-lain. Kemudian wa hadza ta'wilu Sufyan ibn Uyainah fi qouli ta'ala wa ma min dabbatin fil ardi wala ta'irin yatiru bi janahihi illa umamun amsalukum dan lain sebagainya. Intinya hati bisa berubah, hati bisa mengubah seseorang gitu ya. Bahkan dikatakan minhum man yakunu ala akhlaqis siba'il 'adiyah. Ada juga yang berakhlak seperti akhlaknya binatang buas yang menerkam. Wa minhum man yakun ala akhlaqil kilab. Ada yang ya tadi saya katakan ada akhlaknya anjing dan lain sebagainya. Wa akhlaqul khinzir wa akhlaqul himar wa minhum man yatatawwas fi thiyabihi kama yatatawwasu taus fi rishihi dan lain sebagainya. Hatta yakuna man yakunu balidan kal himar. Dan intinya gini teman-teman, perubahan hati seseorang itu mempengaruhi dia bisa bertindak seperti hewan. Ya tadi saya sebutkan hewan-hewannya apa saja. Jadi bahaya sekali. Yang tadi dia jasadnya manusia tapi hatinya hewan tuh seperti apa? Sehingga perilakunya, tindak tanduknya juga tentang atau sesuai dengan hewan. Nauzubillah. Baik, dan lain sebagainya. Wa qad syabbaha Allah Ta'ala ahlul jahl, ya. Wal ghaibil humuri tarat. Jadi orang-orang bodoh itu biasanya dikasih perumpamaan seperti himar. Orang-orang bodoh itu seperti himar. Kadang seperti anjing, bil kalb. Wabil an'am, kadang seperti hewan-hewan ternak gitu. Wa taqwa hadhil musyabaha batinan hatta tazhura fi surati adh-dhahirati zuhuran khafifan yarahu mutafarrisun wa tadhharu fil a'mali zuhuran yarahu kullu ahad wa la yazalu yaqwa hatta yastanbi as-surah dan lain sebagainya. Ya kira-kira itu teman-teman, rahmati Allah. Bahasan ini masih ada beberapa lagi, insyaallah kita akan lanjut di pertemuan yang akan datang. Intinya
Di antara kerusakan hati itu di episode kali ini adalah hati seseorang itu bisa menjadikan dia berperilaku seperti hewan-hewan yang saya sebutkan tadi. Ya ada seperti babi, ya seperti anjing, ya seperti himar sebagai lambang kebodohan dan lain sebagainya. Baik. Aku qouli hadza, sepertinya kita cukupkan dulu sampai sini. Insyaallah kita lanjut di episode yang akan datang masih dalam pembahasan yang sama. Saya Abdul Khair Rahmat. Terima kasih sudah menyaksikan dan semoga sedikit bermanfaat. Aku qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.